Dikalahkan Jepang, peluang timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar masih terbuka lebar. Lakukan blunder di laga melawan Jepang, Jordi Amat jadi sorotan netizen. Sempat diremehkan kiper timnas Jepang, lemparan Pratama Arhan jadi sorotan publik. Pengakuan jujur Sintayong usai laga menghadapi Jepang. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Timnas Indonesia kalah dari Jepang dengan skor 1-3 pada laga yang digelar di Stadion Altumama, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024. Walaupun tidak mendapatkan tiket langsung, Timnas Indonesia masih punya asa untuk lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Saat ini Timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia memiliki koleksi 3 poin dengan selisih gol -3. Timnas Indonesia mengoleksi poin 3 sama halnya dengan Bahrain, namun kalah dalam hal selisih gol. Dengan kondisi sudah tidak lagi bermain, Timnas Indonesia kini hanya bisa bergantung pada hasil pertandingan di grup E dan F. Dua hasil pertandingan yang menentukan nasib Indonesia adalah laga Yordania versus Bahrain dan Oman versus Kyrgyzstan. Timnas Indonesia kini berharap salah satu dari kedua kemungkinan yang menguntungkan mereka bisa terwujud. Untuk laga di grup E, Timnas Indonesia berharap Yordania mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0 atau selisih 3 gol. Kondisi itu membuat Timnas Indonesia akan punya keunggulan selisih gol atas Bahrain. Sedangkan untuk laga Oman versus Kyrgyzstan, hasil imbang antara kedua tim akan menguntungkan Timnas Indonesia. Hal itu lantaran Oman bakal mengakhiri phase grup hanya dengan torehan 2 poin alias 1 di bawah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal lolos ke babak 16 besar bila salah satu dari dua kemungkinan tersebut terwujud. Di klasemen peringkat 3 terbaik, Palestina dan Suriah sudah dipastikan lolos. Dengan demikian hanya tinggal 2 slot tersisa menuju babak 16 besar dan jalur peringkat ketiga terbaik. Blunder di laga melawan Jepang, Jordi Amat kembali jadi sorotan netizen. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat menjadi sorotan setelah menyebabkan Garuda dihukum penalti oleh wasit pada menit keempat. Pada laga grup D Piala Asia 2023 di Stadion Altumama Doha, Qatar, Rabu 24 Januari 2024 malam itu Jordi Amat melanggar Ayase Ueda. Jordi Amat dianggap melanggar Ueda yang sedang membawa bola di dalam kotak penalti Timnas Indonesia. Wasit sempat melihat VAR sebelum memutuskan hadiah penalti yang diberikan untuk Jepang. Ueda yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna sehingga Indonesia tertinggal 1-0. Blunder Jordi Amat ini menjadi sorotan netizen di akun X karena dianggap tidak perlu. Lemparan Pratama Arhan yang sebelum laga disepelekan kiper timnas Jepang kini menjadi trending topik di Twitter. Pratama Arhan trending usai timnas Indonesia digilas Jepang pada laga pamungkas grup D Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nama Pratama Arhan trending di media sosial Twitter lantaran aksinya mengirim assist kepada gol Sandy Walsh menuai pujian. Diketahui, Pratama Arhan mengirim assist melalui aksi lemparan mautnya pada menit ke-90+1. Lemparan maut suami Azizah Salsa itu berhasil dilesakan Sandy Walsh yang berada di tiang jauh menjadi gol. Meski begitu, gol tersebut tidak dapat mengubah hasil pertandingan. Diketahui hasil Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia versus Jepang yang berlangsung di Altumama Stadium berakhir dengan skor 1-3. 3 gol dari Jepang lahir dari brace Ayase Ueda pada menit ke-6 dan 52, serta gol bunuh diri dari Justin Hubner pada menit ke-88. Sementara itu, Timnas Indonesia hanya mampu menciptakan 1 gol balasan lewat sontekan Sandy Walsh pada menit ke-90.
Meski kalah dari Jepang, salah satu aksi pemain timnas Indonesia yakni Pratama Arhan menuai banyak pujian di media Twitter. Banyak netizen yang memuji Arhan karena lemparan mautnya itu selalu memberikan ancaman kepada lawan. Sejauh ini sosok Pratama Arhan memang tak tergantikan saat mengawal sisi kiri pertahanan Garuda. Tercatat pemain anyar Suwon FC itu selalu tampil penuh dari 3 laga timnas Indonesia di phase grup D Piala Asia 2023. Dipercaya bermain penuh, Pratama Arhan pun seolah memberikan kepercayaan kepada Sintayong. Mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menampilkan penampilan yang penuh dengan fighting spirit dan determinasi tinggi untuk timnas Indonesia. Sejatinya posisi Arhan sempat terancam lantaran performa apik dari Shein Patinama, namun dengan kondisi Shein Patinama yang kurang fit, membuat Arhan akhirnya menjadi pilihan Sintayong di sisi kiri timnas Indonesia. Diharapkan Pratama Arhan terus berkembang di klub barunya sehingga menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia di masa depan. Pengakuan jujur Sintayong usai laga menghadapi Jepang. Ya, timnas Indonesia harus menunggu hingga grup E dan F rampung untuk mengetahui apakah mereka bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 atau tidak. Menurut Sintayong, penampilan anak asuhnya tidak menunjukkan posisi di ranking FIFA. Timnas Indonesia jadi tim terlemah kedua setelah Hong Kong jika mengacu pada ranking FIFA, akan tetapi Merah Putih menampilkan permainan yang cukup baik sepanjang phase group. 2 kekalahan menghadapi Irak dan Jepang agaknya bukan sesuatu yang bisa dihindari timnas Indonesia, namun kemenangan melawan Vietnam menunjukkan kelas Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Vietnam berada di 100 besar ranking FIFA dan sukses timnas Indonesia mengalahkan mereka tentu saja sebuah raihan besar mengingat kali terakhir tim Garuda mencetak gol ke gawang The Golden Star Warrior adalah pada 2016. Selepas pertandingan melawan Jepang pada matchday 3 grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024, Sintayong mengungkapkan rasa bangganya bisa melatih timnas Indonesia. Secara individu sebagai pelatih, turnamen besar seperti ini selalu memberikan saya perkembangan dan kesan tersendiri. Saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023, jadi ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya, kata Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong mengatakan bahwa timnas Indonesia bermain apik dan tidak menunjukkan ranking FIFA. Indonesia sekarang ranking 146, tapi jika melihat realistis permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tim saya adalah tim yang termuda dengan mendapatkan pengalaman bermain melawan tim terbaik di Asia akan membantu kami terus berkembang.